Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini di dunia medsos, di dunia maya, sempat ada sedikit berbagai mispersepsi yang berkaitan dengan nasab ya. Kalau orang Jawa bilang ya geger nasab itu ya mencoba memperjelas situasi dan kondisi, diharapkan tidak terjadi mispersepsi di kemudian hari. Nah, hanya saja teknisnya bagaimana agar tidak merusak kerukunan sosial. Makanya perlu dicermati agar kita senantiasa sesama muslim ini tidak tentang perenang, tidak gegeran gitu ya. Biarpun kita paham memang kita itu kadang-kadang harus harus eksis. Dalam arti kata eksis adalah dalam rangka untuk menjaga diri, tidak terjerembab urusan ya yang sifatnya merusak dan menghancurkan kerukunan sosial. Maka saya katakan, mari kita terus jaga agar senantiasa tidak ada persoalan yang berarti sehingga kerukunan ini masih terus terjaga. Jangan sampai kerukunan umat Islam tercoreng-moreng hanya persoalan-persoalan yang justru menimbulkan masalah. Baik, sempat bicara tentang Wali Songo. Nah, ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada yang meyakini begitu. Ya, ada yang meyakini bahwa seperti itu. Maka kita harus coba hormati karena mereka juga punya referensi. Beberapa menulis misalnya berikut nasab lengkap ya, yang misalnya yang mencoba ditulis ya. Miftah Hayusupati ya, yang ditulis dalam sebuah tulisannya ya. Jadi mencoba ditulis konsep keturunan Nabi Muhammad SAW. Berikut nasabnya yang disampaikan Mas Miftah Haji Yusuf Padi, bahwa diyakini bahwa Wali Songo itu juga ada garis keturunan dari Rasulullah gitu loh. Jadi pemahaman mereka ya, berikut nasab lengkapnya misalnya, ilustrasi ya. Wali Songo ya, keturunan Nabi Muhammad, banyak disampaikan oleh para sejarawan, seperti misalnya disampaikan Bapak Muhammad Iskandar misalnya. Sejarawan juga mengungkap itu pendapat beliau bahwa Wali Songo adalah keturunan Rasulullah ya. Jadi Wali Songo adalah keturunan Nabi ya. Bahkan disampaikan Habib Lutfi bin Yahya disampaikan dalam sebuah tausiahnya, dalam sebuah informasinya dengan teman-teman bahwa para Wali Songo adalah keturunan habaib dari marga Atmaskan ya, Atmaskan. Jika terus digali itu sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini perlu dicermati, jangan sampai terjadi centang perenang. Kalau misalnya ada mispersepsi data, semuanya bisa diungkap, tapi dikomunikasikan dengan baik-baik, tidak usah melukai kerukunan umat Islam, gitu ya. Jadi bahkan pengamat sejarah Universitas Indonesia suatu ketika juga membaca bahwa kisah Sunan Ampel, baca kisah Sunan Ampel 2, sesepuh Wali Songo ya, yang sangat toleran ya. Muhammad Iskandar kan pernah mengatakan begini, bahwa
garis keturunan tersebut dari putri Rasulullah, yaitu Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi menurutnya garis keturunan itu bermula pada Sunan Gresik, atau yang lebih dikenal waktu itu Maulana Malik Ibrahim. Ya. Jadi pemahaman mereka, beliau itu masih ada garis nasab, garis keturunan dari Fatimah. Ya. Itu kan Maulana Malik Ibrahim, ya. Yaitu keturunan ke-22 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nasab As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim tercantum jelas, tercatat, terdokumentasi dari As-Sayyid Bahrudin Malawi Al-Husaini, yang kumpulan catatannya ya sempat didokumentasikan, ya sempat diabadikan dalam ensiklopedi nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa jilid, ya itu. Nah, dalam catatan tersebut ditulis bahwa Sayyidina Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Jainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah, terus nyambung terus gitu ya, singkat cerita akhirnya nyambung gitu loh. Ya. Tidak mungkin kita bacakan satu persatu ya, yang jelas itu. Jadi kalau dibacakan ya oke, bisa kita bacakan misalnya ya. Panjang. Kita ulang ya, Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin Sayyid Barakat Jainal Alam bin Sayyid Husain Jamaluddin bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Asmakan bin Sayyid Alwi. Nah, terus ya. Gitu. Jadi akhirnya menyebut Asmarakandi gitu ya. Jadi mengikuti pengucapan lidah Jawa Asmarakandi, lalu sunan-sunan yang lainnya masih keturunan Fatimah. Ini pemahamannya begitu. Ya. Nah, bahkan Asmaskan banyak yang tersembunyi. Pernah disampaikan pengasuh Kansus Sholawat yang ada pertolongan Habib Lutfi, pemimpin forum ulama Sufi Sedina ini, bahwa Raden Paku ya, sehari menikah sehari menikah 2 kali. Salah satu istrinya putri Sunan Ampel, yaitu ya, salah satu putri Sunan Ampel wali lainnya. Dan Sunan Ampel atau Raden Rahmat keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad. Beliau putra Ibrahim Zainuddin Al-Kabar dan ibunya bernama Dewi Condrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Singkat cerita, sudahlah itu ya, biar para tokoh, para pustakawan, para sejarawan sudah menguliti itu. Jadi sudah memahami bahwa Wali Songo itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan yang muncul di dalam beberapa publikasi di media sosial. Jadi sebenarnya tidak perlu diragukan. Toh sebenarnya perjuangan itu sudah ikhlas dilakukan. Pertanyaannya begini, ada bebet, ada bobot. Ya, orang Jawa bibit, bebet, bobot. Garis keturunan memang akan menentukan siapa turunnya. Jadi orang yang soleh diharapkan melahirkan anak yang soleh. Orang yang soleh diharapkan melahirkan generasi yang soleh. Tapi kalau kita merunutnya, Nabi Nuh itu anaknya nggak soleh, nggak manut sama Nabi Nuh, ya kan? Tidak semudah itu. Jadi semuanya memang ada qadar dan qadar Allah. Tetapi memang garis nasab itu menentukan siapa orang tuanya, kayak apa perilakunya, apakah orang tuanya juga amanah seperti anaknya. Jadi kalau orang Jawa bilang, maka anak sekarang itu mikul dur mendem jeru. Artinya apa? Mikul dur mendem jeru itu menjunjung harkat
kehormatan orang tuanya. Mendem jero itu segala aibnya orang tua itu ditutup, jangan sampai dibuka, sehingga orang tersebut senantiasa dimuliakan. Maka seorang anak akan terus menjaga nama harum keluarga dan terahnya sementara menutup aibnya. Itu konsep filosofis Jawa. Tapi dalam perkembangan sikap-sikap nasionalis bahwa orang itu yang sukses jangan bicara siapa aku dan siapa bapakmu. Maksudnya begini, orang itu jangan mengandalkan orang tuanya. Ya. Maksudnya aku loh bapaknya ini, aku loh orang tuanya ini. Tetapi akan dilihat sepak terjangnya. Contoh, seorang proklamator di Indonesia, Insinyur Soekarno, melahirkan Ibu Megawati Soekarno Putri, juga pejuang di era demokrasi. Memunculkan lagi garis keturunannya Ibu Puan Maharani. Artinya garisnya jelas, komandonya jelas, maksudnya nasabnya jelas. Kemudian masih banyak ya di kalangan di Indonesia ini yang pasti orang tua akan menjaga anak-anaknya, orang tua akan menjaga nasabnya, dan anaknya tetap menjaga harkat kehormatan leluhurnya. Itu yang terpenting. Tetapi jangan sampai centang perenang kekiran nasab ini membuat kita saling membenci. Toh di buminya Allah, di NKRI ini sepakat bahwa dasar hukum negara kita adalah Pancasila, ya. Disinilah iklim demokrasi, iklim toleransi terjaga. Bukan hanya persoalan nasab menjadi titik konflik, ya, menimbulkan gegeran, kita saling membenci. Padahal semuanya sebenarnya kembali bahwa kita harus menjaga jamaah kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai kita centang perenang, jangan sampai konflik hanya merasa kita itu adalah berasal dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, mari kita akhiri, jangan sampai terjadi kegaduhan dari waktu ke waktu. Kalau begini terus berantakan, hancur. Ya, jadi lagi jangan ada kegaduhan lagi. Ya, biarkanlah semuanya berjalan apa adanya dengan sisi-sisi kebaikannya, begitu. Satu kesimpulan bahwa orang tua memang harus dijaga nama harum dan nama baiknya. Tetapi jangan mengandalkan siapa diri kita, tetapi apa yang pernah kita dharma baktikan kepada bumi pertiwi, kepada dinul Islam, kepada syariat-syariat Islam. Tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jaga keutuhan. NKRI adalah negara yang indah dengan tingkat toleransi yang amat sangat tinggi, saling menjaga rasa, ya, lakum dinukum waliyadin, yang pasti jangan ada cekcok, apalagi sesama umat Islam. Kita beda organisasi tetapi masih sama syahadat dan sholatnya. Kita beda pandangan tapi masih sama Rasulullahnya, sama nabinya, sama kitab sucinya. Kenapa harus dipersulit? Kenapa harus diperpanjang konfliknya? Saya pikir begitu, sekadar urun rembuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.